Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita ada kuliah tamu ya. Mungkin kita mulai aja untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini setelah kemarin ada kesalahan waktu mungkin ya. Jadi perkuliahan tamunya diganti ya, diundur jadi hari ini. Hari ini saya akan mencoba untuk sharing tentang bagaimana caranya mengajar pada sebuah webinar ya. Sebenarnya kurang lebih sama aja ya, sama mengajar biasa dan untuk awal mulanya mungkin sama kayak mengajar biasa ya pada perkuliahan, atau misalkan mungkin kalau kalian itu sempat yang namanya mengasisten ya di lab gitu ya, atau di praktikum, atau mungkin mengajar adik kelas atau adik sendiri ya. Itu sebenarnya kalian sudah termasuk mengajar. Oke. Hari ini ya saya akan mencoba sharing ya. Materinya sedikit sih sebenarnya, jadi lebih kayak ini ya, sharing pengalaman saya selama ini gitu ya untuk mengajar. Jadi nanti ada pendahuluan, terus bagaimana caranya kita menghidupkan suasana ya, supaya belajar itu lebih menyenangkan. Kemudian nanti ada metode pembelajarannya ya. Terus dan yang terakhir bagaimana kita menciptakan suasana pada saat webinar atau pada saat mengajar ya. Jadi saya nggak khusus ke webinar sih sebenarnya. Jadi lebih kayak mengajar secara umum gitu ya. Oke, sebelum saya mulai mungkin ada beberapa yang sudah kenal gitu ya dengan saya. Kenalkan, nama saya Fajar Rahayu ya, biasa dipanggil dengan Fajar ya, atau ya Fajar sih, saya lebih suka dengan dipanggil dengan Fajar. Kebetulan saya dari Teknik Elektro ya, saya mengajar di UPN Veteran Jakarta. Nah, di elektro ini saya kecenderungannya ya, konsentrasinya adalah di telekomunikasi dan informatika ya, dan telematika ya, lebih ke sana. Terus di UPN ini ya, saya juga menjadi kepala lab telekomunikasi ya. Jadi kepala lab laboratorium telekomunikasi. Di lab telekomunikasi ini saya punya ada praktikum antena ya, yang terbaru itu ada praktikum antena, ada praktikum pengolahan sinyal digital, kemudian ada praktikum dasar telekomunikasi ya. Terus ada juga praktikum algoritma dan pemrograman data ya. Itu merupakan praktikum-praktikum yang ada di bawah laboratorium telekomunikasi ya. Terus ada tambahan juga praktikum komunikasi data dan jaringan telekomunikasi ya. Itu jadi semua yang berhubungan dengan telekomunikasi dan informatika itu kebetulan ada di bawah laboratorium yang saya pegang ya. Lumayan banyak ya praktikumnya. Terus karena memang saya ini senang bertemu dengan orang, jadi itulah kenapa saya menjadi kepala lab karena memang saya senang berinteraksi ya, satu itu. Kedua, keinginan saya untuk belajar itu selalu ada. Kalau misalkan ada yang baru, kenapa enggak gitu ya, saya belajar dari mahasiswa saya gitu. Kemudian hobi saya sebenarnya olahraga ya, cuman mungkin waktu saat ini terutama pas pandemi kemarin ya, jadi sempat tertunda, sempat nggak bisa ya
hobi saya itu yang sempat saya nggak bisa lakukan adalah berenang. Ya, walaupun saya tingginya semampai gitu ya, semeter tak sampai, tapi saya senang sama renang. Ya, hanya untuk melatih pernafasan ya, terus juga untuk ya biar tetap sehat gitu. Terus selain itu saya memang punya ada alergi, jadi ada alergi debu ya dan alergi dingin. Jadi kalau misalkan saya sering renang itu lumayan bisa mengurangi ya. Nah, karena pandemi akhirnya saya beralih olahraganya, hobinya pindah ke sepeda ya. Karena karena memang kalau berenang kan masih takut ada droplet dan sebagainya. Akhirnya saya mencoba hobi lain yaitu sepeda ya lumayan lah, dari rumah ke luar gitu ya, dari rumah ke keliling itu biasanya minimal itu kurang lebih 30 km gitu, lumayan ya. Selain itu saya juga suka dengar musik ya, kalau dulu mah dengernya MP3 gitu kan. Nah, sekarang sih dengernya sekarang dengernya Spotify ya, teknologi terbaru ya gitu. Terus, dan ini adalah hobi saya yang terbaru, yaitu minum kopi. Dulu saya nggak bisa minum kopi. Nah, tapi setelah saya sering olahraga, akhirnya saya berhasil menghilangkan asam lambung saya. Alhamdulillah. Ya, jadi sekarang saya jadi hobi minum kopi. Gitu. Kopinya yang bukan kopi saset ya. Karena kopi itu digiling, bukan digunting. Asik. Oke, lanjut ya. Oke. Kita masuk ke materi. Ini pendahuluan tadi ya, setelah perkenalan. Biasanya kan kalau tak kenal itu maka tak sayang gitu. Nah, oke. Dari yang tadi saya pertama kali saya bicarakan ya, mengajar itu tidak harus pada saat kita di suatu webinar gitu ya, di suatu seminar. Misalkan kalau kalian pernah jadi asisten gitu ya, pasti pernah menyampaikan informasi gitu ya, atau pernah sharing gitu kan di kampus masing-masing. Atau misalkan ada adik kalian gitu ya, Kak minta tolong dong ajarin matematika gitu kan, atau ajarin bahasa Inggris. Nah, itu berarti kalian sudah termasuk dalam mengajar ya, dalam mengajar. Mengajar itu adalah proses menyampaikan suatu informasi atau pengetahuan ya dari guru terhadap peserta didik. Nah, di sini siapapun bisa menjadi guru ya, siapapun bisa menjadi guru dan siapapun bisa menjadi peserta didik. Jadi nggak hanya saya tidak menganggap saya ini guru gitu ya, tapi saya hanya menganggap saya punya pengalaman yang lebih dulu saya rasakan gitu. Jadi saya tidak pintar ya, saya tidak merasa pintar ya, tapi saya punya pengetahuan yang lebih dulu gitu dibandingkan mungkin teman-teman yang ada di sini
gitu. Terus peserta didik itu nggak selamanya itu lebih muda dari kita, nggak selamanya juga lebih tua dari kita. Bisa aja teman sendiri gitu kan. Nah, peserta didik di sini maksudnya adalah seseorang yang ingin mengetahui ya, ingin mengetahui informasi tersebut. Itu udah termasuk dengan peserta didik ya. Jadi peserta didik itu juga nggak selamanya itu mahasiswa gitu ya, nggak selamanya itu siswa SMA atau siapapun gitu ya. Teman kita sendiri pun kadang-kadang nih, kadang-kadang misalkan saya pernah ikut pelatihan gitu ya, pelatihan apa namanya, misalkan pelatihan mengajar atau pelatihan untuk training gitu kan. Nah, teman-teman saya belum pernah ikutan gitu kan. Nah, itu saya bisa gitu ya, bisa sharing sama mereka. Ayo, aku udah pernah nih gitu kan. Ayo kita sama-sama yuk belajar apa sih yang kemarin saya dapat gitu kan. Jadi kalau jadi seorang dosen itu kita ada pelatihan ya namanya pekerti. Nah, di situ itu dibahas gitu bagaimana caranya kita mengajar, bagaimana caranya kita mencapai suatu pelajaran. Nah, bagaimana poin-poin pengajarannya itu bagaimana supaya tersampaikan. Nah, di situ terus ada juga penilaian, terus apa namanya, pemberian tugas. Nah, di situ kita dilatih di situ ya, workshop di situ. Pelatihannya kurang lebih sebenarnya sih sekitar 3 sampai 5 hari. Nah, ada teman-teman saya yang belum dapat gitu kan. Nah, kemudian saya sharing sama mereka, saya paparkan kemarin itu ketika saya pelatihan itu ini yang saya kerjakan, ini yang saya dapat ilmunya. Nah, seperti itu. Itu aja sudah termasuk dengan kita mengajar gitu ya. Apapun yang kita sampaikan, apapun informasi yang kita sampaikan itu sama aja kita mengajar gitu. Ya. Jadi nggak selamanya mengajar itu misal dari buku gitu ya, dari buku misal mengajar kalkulus materinya adalah integral misalkan, nggak selamanya seperti itu. Jadi apapun itu, misalkan kalian pernah ikutan yang di Bisa AI gitu ya, tutorial menggunakan artificial intelligence gitu misalkan. Nah, itu misalkan kalian bagikan sama teman kalian, itu kalian sudah termasuk dengan mengajar gitu ya. Jadi mengajar itu adalah apapun itu, kita menyampaikan, kita berusaha menyampaikan informasi, kita berusaha untuk menyampaikan pengetahuan yang kita tahu, yang teman-teman belum pada tahu gitu ya, teman-teman yang lain belum tahu, itu kita sudah disebut dengan mengajar gitu ya. Terus bagaimana caranya kita pada saat mengajar gitu ya, kan ada tipe-tipe orang yang kalau pinter gitu ya, pinter banget, IPK-nya misalnya 4 atau nilainya semuanya A gitu ya, atau nilai ulangannya semuanya 100 gitu kan. Tapi ketika dia menyampaikan informasi gitu ya, dia berasanya ini apa namanya, berasanya kayak kita baca buku gitu ya, nggak ngerti nih dia ngomong apa kayak gitu kan. Nah, itulah tips dan trik ketika kita akan bagaimana cara kita menyampaikan informasi itu tapi dengan mudah ditangkap gitu ya, dengan mudah ditangkap dengan bahasa yang sederhana gitu ya, dengan bahasa yang sederhana. Terus satu yang utama adalah dengan tidak bersikap gitu ya, tidak bersikap menggurui gitu ya. Walaupun kita lebih tahu, tapi banyak banget gitu ya teman-teman yang lain pasti punya pengalaman yang lebih baik gitu ya daripada kita sendiri gitu. Jadi yang ada 4 poin yang menjadi pembelajaran itu atau suatu materi itu menjadi lebih menarik. Yang pertama adalah mencari hal baru ya, membuat teman-teman itu penasaran gitu loh. Jadi misalkan kita harus menggali nih, kita mau materi kita yang pertama kan ketika kita akan mengajar, ketika kita akan menyampaikan informasi, pasti kita akan pilih dong informasi apa nih yang mau kita sampaikan gitu kan, informasi apa yang kita mau berikan gitu kan. Nah, jadi kita harus mencari hal baru apa yang teman-teman itu belum punya
tapi kita sudah duluan paham gitu kan. Terus selain itu gitu ya, terus itu yang akan membuat audiens kita gitu ya, peserta kita itu menjadi penasaran gitu ya. Masa sih gitu kan, kamu udah tahu duluan. Nah itu kan jadi penasaran ya. Terus kemarin aku tuh habis ini loh, ngapain kayak gitu kan. Jadi itu adalah suatu tips atau trik yang membuat jadi penasaran, akhirnya jadi tertarik gitu kan, ingin mengetahui informasi apa yang terbaru. Jadi itu adalah suatu kunci. Pertama adalah ketika kita akan melakukan penyampaian informasi itu harus yang bikin penasaran gitu ya. Terus harus hal baru gitu. Hal baru yang sangat update gitu. Kalau misalkan ternyata hal tersebut sudah diketahui, kita bisa mengakalinya gitu ya. Kita bisa mengakalinya dengan gaya kita gitu ya, dengan gaya masing-masing. Contohnya misalkan kita mau ngajarin integral nih. Integral itu menurut kalian itu sangat sulit gitu ya. Apalagi kalau misalkan diajarkan ke adik kalian yang masih sekolah gitu ya, di bangku SMA. Itu kan sangat membosankan atau sangat sulit gitu. Kita bisa cari dengan cara bagaimana peserta kita itu bisa menangkap dengan mudah. Dengan cara apa? Dengan games, dengan melihat video gitu kan. Itu juga bisa gitu ya. Itu jadinya akan berkenaan ya, akan berhubungan dengan kepedulian terhadap siswa gitu ya. Jadi maksudnya adalah kita harus melibatkan mereka ketika saat kita mengajar. Jadi tidak satu arah gitu loh. Misalkan kayak gini, ini adalah satu arah. Nah, kalau yang dua arah itu misalkan saya nanya sama kalian, misalkan sama Afifah misalkan, apa sih yang bikin kamu suka sama integral ini, atau apa yang kamu nggak suka dari integral ini gitu. Jadi menjadi dua arah. Jadi kegiatan mengajarnya pun jadi tidak satu arah, jadi tidak garing gitu ya, tidak boring seperti itu. Jadi sehingga siswanya pun merasa dilibatkan gitu ya, jadi terlibat bersama-sama gitu. Terus selain itu biasanya kalau yang mengajar itu orang tua gitu ya, atau dosen bapak-bapak gitu yang sudah profesor gitu, atau ibu-ibu yang sudah profesor, biasanya kalian pasti pikirannya adalah pasti garing nih, pasti membosankan. Nah itu yang harus dihindari gitu ya. Bagaimana caranya? Berarti saya ataupun kalian yang akan melakukan atau memberikan materi, kita harus berinovasi gitu ya, menggali informasi terkininya tadi apa. Ini berkaitan dengan yang tadi ya, hal yang pertama yaitu mencari hal baru gitu. Apa sih yang sekarang itu lagi in gitu. Misalkan sekarang lagi innya itu adalah COVID misalkan. Nah, kalian cari tahu informasi semua tentang COVID, dari penyebarannya, terus dari jumlah yang terkena COVID gitu, terus bagaimana cara menghindarinya, tapi diramu dengan gaya kalian gitu ya, dengan animasi misalkan gitu ya, dengan kalau misalkan nggak bisa bikin video gitu, dengan PPT aja, dengan PowerPoint yang sangat segar gitu ya, dengan baru, nggak monoton gitu, nggak cuma kotak-kotak gitu ya, kotak dengan pinggiran gitu, dengan warna-warni segala macam. Itu udah kalian sudah bisa berinovasi ya, namanya juga baru gitu ya, baru mengajar, nggak masalah misalkan misalkan warnanya cuma 2 warna, atau misalkan hanya yang bergerak hanya yang tengahnya aja gitu ya, kan ada tuh ya PPT atau PowerPoint yang bergerak. Nah, itu bisa, dan itu banyak banget. Kita harus harus
karena semua sekarang ada di Google ya. Jadi kita semua sekarang kita mau nggak mau ya, supaya kita maju, supaya kita tidak monoton tadi gitu ya, kita harus mau mencari gitu, apa yang terbaru. Oh ternyata ada yang seperti ini. Dari keyword aja langsung ketahuan gitu ya, langsung kelihatan, langsung banyak tuh apa aja yang terbaru, hal-hal terbaru yang ada di dunia, malahan ya, di dunia. Kemudian ketika kita mengajar ya, kalau saya pribadi, saya memposisikan saya adalah kalian gitu ya. Saya adalah mahasiswa atau saya adalah peserta gitu. Kenapa? Ketika kita memposisikan sebagai siswa, kita akan terus berpikir gitu ya, akan berpikir kalau misalnya saya ngomong ini enak nggak gitu ya, atau kalau saya akan menyampaikan informasinya dengan cara begini, kira-kira saya bisa menerima dengan baik nggak ya, seperti itu. Jadi kita memposisikan sebagai siswa ya, sebagai siswa. Kemudian ditambahi dengan jokes ya, atau bercanda-bercanda yang komedi-komedi yang tetap, walaupun kita konteksnya adalah mengajar yang serius gitu ya, tapi bisa membawa suasana dengan agak santai gitu ya. Jadi nggak monoton gitu ya, nggak ngomong gitu ngoceh aja ya tentang informasi apa, misalkan tentang kalkulus tadi, misalnya integral, wah dari awal sampai akhir gitu ya, ngomonginnya tentang integral gitu ya, tapi terus nggak diisi dengan jokes atau bercanda gitu, atau saling menyapa gitu ya, itu akan membuat bosan ya, akan membuat bosan. Nah itu yang harus dihindari ya. Caranya bagaimana ya, kita harus tanya gitu ya, harus kita cari gitu kan, bagaimana caranya supaya mahasiswa juga aktif gitu ya, mungkin saling bertanya atau menanyakan kondisi gitu ya, hari Senin nih lagi sibuk apa, atau kemarin habis ngapain gitu. Jadi dibawa santai ya. Jadi di perkuliahan saya pun gitu ya, saya mencoba untuk menyampaikan materi itu dengan santai gitu. Misalkan perkuliahannya hari Jumat gitu ya, hari Jumat sore. Nah biasanya kan kita udah nggak fokus gitu kan. Nah, itu diselingi dengan obrolan-obrolan santai gitu ya, dengan obrolan-obrolan kekinian lah kayak gitu. Misalkan anak zaman now tuh senangnya lagi main games ya, mungkin kita bisa masukkan dengan pertanyaan-pertanyaan, lagi sibuk main game apa, atau Mobile Legends-nya udah sampai tingkat mana, kayak gitu. Jadi seperti itu. Dan harapan saya sih dengan begitu gitu ya, mahasiswa jadi lebih terbuka gitu ya, jadi lebih terlibat. Jadi akhirnya pengajaran kita pun jadinya dua arah. Ini adalah pengajaran secara umum, di webinar pun sama gitu ya. Ketika kalau misalkan si pematerinya itu hanya ngomongin materi aja gitu ya, itu akan terasa membosankan ya, akan terasa lama banget gitu ya. Malah kadang-kadang kan kalau seminar itu kan minimal gitu kan 2 jam gitu ya, atau 1,5 jam gitu kan. Nah itu kan akan terasa membosankan gitu loh. Akhirnya kita hanya mendengar materi informasinya hanya setengah-setengah aja gitu kan. Jadi itulah kenapa kita harus selalu melakukan inovasi diri gitu. Dan yang pasti hal semua ini gitu ya, yang bisa menambah potensi kita untuk bisa mengajar dengan baik gitu ya, mengajar dengan dimanapun gitu ya, itu adalah jam terbang. Kalau jujur saya ini baru jadi dosen itu dari tahun 2017 ya, baru 5 tahun. Dibandingkan sama rekan saya yang udah 10 tahun, pasti jam terbang saya itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi kita mau nggak mau harus menggali bagaimana caranya supaya
pengajaran kita itu tidak membosankan, ya, karena yang apa kesalahan, bukan kesalahan ya, tapi lebih kayak kekurangan ya, kekurangan pada saat mengajar itu ketakutan. Nah, ketakutan terbesar saya ya ketika mengajar adalah saya mengajar dengan yang membosankan gitu loh. Saya takut tidak menyenangkan gitu. Itu ketakutan saya. Jadi saya berusaha banget gitu ya bisa involve atau bisa terlibat dengan audiens saya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kenapa sih sekarang ini webinar ini laku keras gitu kan? Kenapa mudah banyak banget webinar yang kita temui gitu kan? Nah, satu mungkin karena kemarin itu kita ketemu sama yang namanya pandemi ya, pandemi yang akhirnya memaksa kita untuk diam di rumah, gitu kan, diam di rumah. Tapi informasi itu harus disampaikan. Boleh ya kalian bandingkan waktu awal-awal kita pandemi itu kan kita kayak terkungkung di dalam rumah gitu ya, nggak tahu dunia luar seperti apa kayak gitu-gitu kan. Bagaimana caranya kita menyikapi perkembangan pengetahuan gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa mencari tanpa harus keluar rumah gitu kan. Nah akhirnya akhirnya dibuatlah terobosan teknologi gitu ya. Bagaimana caranya kita tetap membuat seminar gitu ya, tapi bisa dijangkau oleh semua orang gitu kan. Seminar ini apa sih? Seminar ini adalah suatu pertemuan atau suatu sidang pembahasan suatu masalah. Jadi dan seminar itu sebenarnya nggak cuma masalah aja ya, tapi semua informasi. Misal, contohnya kita ini juga sedang melakukan melakukan seminar gitu kan, kita membahas bagaimana caranya mengajar yang baik gitu kan, bagaimana caranya mengajar itu bisa menyenangkan. Terus udah gitu seminar itu bisa aja, misalkan sekarang itu lagi yang terbaru nih, climate of change gitu ya. Bagaimana caranya kita ini harus bisa mengatur udara di dunia gitu kan, atau enggak minimal di Indonesia aja dulu. Kemarin saya baca nih BMKG menyatakan bahwa suhu udara di Indonesia itu naik 1,5 derajat. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu bisa menjadi sebuah topik ya, menjadi sebuah topik untuk melakukan pertemuan, untuk melakukan pembahasan ya. Misalkan sebenarnya itu adalah climate of change gitu, atau misalkan rebuisasi. Nah, misalkan kayak gitu. Itu bisa. Nah, ketika seminar ini ketemu sama kemarin kita pandemi, kita harus tetap tahu nih, harus tetap tahu bagaimana caranya kita melakukan perubahan untuk menjaga bumi ini tetap baik misal. Nah akhirnya bagaimana kita coba nih, kita lakukan seminarnya melakukan webinar. Webinar itu singkatannya, kepanjangannya adalah web seminar gitu kan. Kenapa disebut dengan webinar? Karena kita melakukannya secara daring, secara online. Kita masuk ke suatu web, akhirnya kita bisa dapat informasi dari situ, gitu kan. Contohnya seperti saat ini, kita masuk ke tampil gitu ya, tampil ID, terus udah gitu di sini saya memberikan materi gitu ya, saya memberikan informasi. Kemudian kalian menangkap informasi tersebut gitu ya. Kemudian syukur-syukur bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kita melakukannya secara online, secara daring. Saya ada di Jakarta, mungkin kalian ada yang di Jogja atau di Semarang, atau sekarang mungkin ada yang lagi di motor, mungkin bisa aja gitu kan, lagi perjalanan misalkan dari kantor atau dari rumah mau ke pasar, atau lagi nganterin ibunya belanja gitu ya. Itu bisa kita lakukan di mana aja. Itu adalah saat ini ya, jadi seminar yang lagi
booming ya saat ini ya. Kenapa? Karena karena tadi ya, karena adanya pandemi yang memaksa kita untuk ada di rumah gitu ya. Tapi kita harus tetap bisa menerima informasi. Akhirnya dibuatlah pertemuan-pertemuan atau seminar-seminar atau tutorial-tutorial atau apapun itu ya, workshop gitu ya. Selama workshopnya bisa dilakukan secara online, dikeluarin lah. Ada aja yang buat gitu kan. Nah, itu jadi kita bisa melakukannya dimanapun, kapanpun, gitu ya, sambil ngerjain apapun gitu. Selama suaranya terdengar gitu ya, kalian pasti bisa sambil melakukan kegiatan yang lain gitu. Beda kalau misalnya seminar yang dulu gitu kan, kita harus datang ke suatu tempat, duduk gitu kan, terus dengerin si pematerinya gitu ya, berbicara atau menyampaikan informasi gitu kan. Nanti kalau udah selesai sekitar 1 jam 2 jam gitu ya, terus nanti ada coffee break gitu ya, dapat snack gitu kan. Nah, terus nanti atau dilanjutkan dengan materi selanjutnya kayak gitu kan. Terus nanti bisa aja cuma setengah hari, bisa sampai 1 hari gitu, atau misalkan bisa sampai 2 atau 3 hari gitu kan. Nah, dengan webinar ini, dengan seminar yang dilakukan secara daring, kalian bisa sambil gitu ya, multifungsi, multi talenta ya. Jadi kita gara-gara pandemi ini kita dituntut untuk jadi lebih multi talenta. Jadi sambil dengerin saya ngoceh gitu ya, kalian bisa sambil sarapan, atau bisa sambil ngobrol sama temennya, diskusi, atau bisa bisa sambil masak nih, ibu-ibu nih misalkan ada tutorial memasak nasi goreng gitu misalkan, bisa sambil praktek gitu. Jadi memang mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa melakukan secara multifungsi, tapi daripada bengong juga gitu ya, kadang-kadang dengerin bosen nih si ibu nih, Bu Fajar nih kalau ngomong. Nah, akhirnya kalian bisa menyambi gitu ya, tapi esensinya tuh dapat gitu. Kemudian, kenapa sih webinar ini banyak banget ya berjamuran sekarang gitu kan? Karena tadi selain dilakukan secara daring, kita bisa melakukannya dari mana saja, gitu kan, asal kita punya kuota. Nggak mungkin, tapi ya sekarang ya kalau nggak punya kuota. Dan biasanya webinar ini harganya itu lebih murah, bahkan sampai ada yang gratis, gitu ya. Dulu misalkan kalau kita ikut seminar, kan harus datang, ongkos dong, ya, ongkos ke tempat kesananya gitu ya, ke tempat seminarnya kan ongkos. Terus udah gitu belum lagi kita biayanya, bayar ke seminarnya, ke panitianya itu berbayar, bisa 200.000, bisa 250, tergantung dari topiknya gitu kan. Nah, sekarang karena itu sebenarnya informasi itu bisa disampaikan secara gratis gitu ya, disampaikan secara cuma-cuma gitu kan. Kita hanya menegaskan nih, saya hanya menegaskan gitu ya, ini loh. Sebenarnya kalian juga bisa cari kan ya di Google gitu, gimana caranya tutorial mengajar di webinar atau tutorial mengajar yang baik gitu kan, kalian bisa cari gitu ya. Semua itu bahan ada di Google. Yang notabene kalian itu bisa mendapatkannya secara cuma-cuma. Nah, kenapa tetap perlu si webinar ini gitu ya? Karena kita ini kan makhluk sosial gitu kan, makhluk sosial yang butuh berinteraksi, terus butuh juga penegasan gitu ya. Benar begini loh, terus butuh juga pengalaman gitu ya, pengalaman orang gitu. Kalau misalnya di Google memang ada pengalaman, tapi kan kita hanya secara baca, kita tidak bisa merasakan gitu ya, merasakan antusiasnya, atau kita tidak bisa merasakan bagaimana caranya pengalaman itu kita bayangkan gitu kan. Nah, karena itulah gitu ya, yang tadi karena informasi tadi sebenarnya bisa didapatkan secara gratis, akhirnya webinar ini gitu ya biasanya disampaikan secara gratis juga, ada yang sampai gratis gitu. Kadang-kadang
biar orang-orang juga tertarik gitu ya dengan penyampaiannya gitu, biasanya adalah gratis gitu kan. Terus kalaupun berbayar biasanya itu nggak mahal-mahal banget, kecuali kalau misalkan memang tutorial ya. Kalau tutorial itu kan memang kita membagikan ilmu, dan itu ilmunya itu memang nggak sembarangan gitu kan, dan nggak apa namanya memang ada keahlian khusus gitu kan, yang khusus banget. Misalkan tutorial tadi ya, pemrograman di pemrograman di Python misalkan, itu kan memang ada gratisnya, ada semua ada gitu ya di Google gitu ya. Tapi kan kita butuh, bener nggak sih caranya begini gitu ya, bener nggak sih codingnya seperti ini kayak gitu kan. Nah itu yang tidak bisa kita gratiskan, kita harus bayar. Itu pengalaman itu yang sangat berharga ya. Makanya dari itu ada beberapa webinar gitu yang gratis, ada juga ada webinar atau misalkan workshop yang berbayar, karena pengalaman itulah yang tidak bisa dinilai dengan uang gitu kan. Biasanya pun kalau misalkan webinarnya itu berbayar gitu ya, harganya kisarannya nggak terlalu mahal gitu ya. Biasanya sih paling kalau misalkan paling mahal misalkan 25.000 atau 50.000 gitu, itu hanya untuk pencetakan sertifikat misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang berbayar sampai mahal gitu ya, tetap mahal, ya itu biasanya kan tutorial yang tadi saya bilang itu pengalaman valuable-nya itu yang tidak bisa kita uangkan gitu ya. Jadi memang masih ada beberapa webinar yang tetap mahal ya, karena pencontohan ya, melangkah-langkah kita untuk melakukan itu yang memang harus kita bayar gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, beginilah nasib seorang pengajar atau pemateri gitu ya. Kita harus berimajinasi ya, harus bisa berinovasi gitu ya. Kalau misalkan begini, nanti jadinya bagaimana kayak gitu kan. Memang, dan lagi pula karena saya memang basicnya adalah teknik gitu ya, jadi logika yang dipakai gitu. Logic will take you from A to B. Jadi bagaimana caranya kita menyampaikan materi ini nih, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan si integral ini dengan baik. Nah itu bagaimana kita mengajar yang baiknya gitu ya. Jadi menyampaikan dari saya ke kalian gitu bagaimana. Nah, imajinasi itu saya analogikan sebagai intermezzo gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya. Saya sharing pengalaman saya mengajar ini kepada kalian, kemudian kalian mengimajinasinya gitu ya. Ketika pengalaman saya bagikan, kalian akan berimajinasi, kalian akan membayangkan bagaimana di kalian sendiri yang akan menjadi pengajar. Seperti itu. Oke. Berhubungan dengan materi gitu ya. Ketika kita akan mencari materi ya, untuk kita gunakan pada bahan mengajar gitu ya. Satu yang utama, harus topik kekinian. Ya. Ketika kita melakukan pengajaran yang topiknya lama gitu ya. Misalkan tadi tentang COVID gitu ya, itu udah hampir basi gitu kan. Kita harus menggali apa yang lebih terkini. Oh ternyata COVID itu udah sampai varian Omicron gitu. Ada yang Omicron. Nah bagaimana caranya kita menambahkan informasi yang terbaru itu dengan walaupun materinya lama, tapi kita nambahin walaupun cuma sedikit aja ya materi yang baru, itu udah menjadi hal yang baru gitu ya. Tinggal kita bagaimana cara menyampaikannya gitu. Nah,
biasanya sesuatu itu, ya, sesuatu materi itu kita hubungkan dengan teknologi saat ini. Saat ini itu kan yang berhubungan banget itu adalah tentang topik 4.0, ya kan? Nah, mau nggak mau kita nanti harus kaitkan, ya, kaitkan materi itu dengan teknologi 4.0, gitu ya, dengan bagaimana caranya kita melakukan pencampuran materi tadi, gitu ya, dicampurin gitu ya, supaya kita itu update bagaimana kita itu masuk ke dalam suatu teknologi itu. Contoh misal kita ngomongin COVID, gitu. Terus udah gitu kita ngomongin Omikron, gitu kan. Omikron itu yang terkini. Nah, bagaimana caranya ini dikaitkan dengan teknologi? Nah, kalian pasti tahu ada yang namanya telemedicine, ya kan? Nah, itu adalah teknologi yang terbaru. Teknologi yang mau nggak mau, ya, kita harus kita pakai ketika kita tidak bisa keluar, tapi kita harus berobat. Nah, mau nggak mau kita menggunakan telemedicine. Ya, telemedicine ini adalah teknologi yang terbaru akibat adanya pandemi ini. Nah, itu sudah berkaitan dengan teknologi satu. Terus udah gitu, ketika kita ada di rumah, kita mau nggak mau ngomongin teknologi. Kenapa? Semua yang ada di luar sana, di dunia sana, gitu ya, ketika kita dikurung di rumah kan, semuanya hadir, ada melalui internet, ya. Itu mau nggak mau berhubungan dengan teknologi. Akhirnya orang-orang telekomunikasi bekerja dengan giat, gitu ya, bekerja keras, gitu. Bagaimana caranya kita bisa mensupport orang-orang yang kerja dari rumah, yang sekolah dari rumah, supaya tetap bisa berkoneksi, bisa berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, akhirnya keluarlah teknologi 5G, keluarlah ada yang namanya teknologi Zoom, ada keluar yang namanya Tampil ID. Nih, ini merupakan, kalau buat saya pribadi, Tampil ID ini merupakan suatu wadah juga yang bisa disejajarkan dengan web conference yang lain, ya, dengan Zoom, dengan Gmeet, gitu kan. Dulu kita bisanya cuma Gmeet, terus kita bisanya cuma Zoomnya juga kalau misalkan itu hanya 40 menit terus putus, gitu kan. Nah, akhirnya ini bisa membuat sekelas Zoom yang namanya Tampil ID, bisa semua ada di situ, gitu kan. Bisa video conference di sini juga, bisa sharing PowerPoint, bisa bisa ngobrol di sini. Nah, itu adalah berkaitan dengan teknologi. Nah, bagaimana caranya? Materinya, kita punya Tampil ID, dijelaskan Tampil ID-nya apa, kayak gitu-gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan yang berkaitan dengan teknologi, terutama teknologi kekinian, ya. Jadi misalkan kalian mau cerita tentang web conference, tahu nggak sih sebenarnya Zoom itu banyak macamnya, atau web conference itu banyak, nggak cuma Zoom. Nah, ada apa aja? Ada ini, ada Gmeet, selain itu juga ada Tampil ID, terus ada lagi Microsoft Teams, ya, yang dari Microsoft dan sebagainya. Kemudian topiknya itu berkaitan dengan peserta. Misalkan nih, pesertanya sekarang siapa nih? Kebanyakan mahasiswa, gitu ya. Berarti kita ngobrol, kita cari materi yang berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Misalkan mengajar, gitu kan. Mengajar ini bisa dilakukan oleh semua orang, gitu kan. Yang mudah nih, yang gampang, yang umum. Supaya nanti keluar dari sini kalian bisa menerapkan dengan adik-adik tingkat, gitu ya. Kalian bisa angkatan 2019 misalkan, atau angkatan 2019 2018 bisa mengajar sama adik-adik kalian, gitu kan.
di bawah kalian yang angkatan 2021 atau angkatan 2020, ini loh kemarin saya diajarin tentang mengajar. Nah, di apa namanya, anak 2020 itu lagi seneng misalkan main games gitu kan, gamenya adalah Mobile Legends. Ya udah, materinya kita tambahin, ada tambahan apa namanya, ada tambahan tentang Mobile Legends, atau misalkan ini mainan kuis, kuisis, itu juga bisa ya. Kan biasanya seneng tuh lomba-lombaan kayak gitu dipampang secara online. Nah, jadi kan seru gitu kan. Terus yang pasti kalau bisa topiknya itu berkaitan dengan masa depan. Bagaimana kita menatap atau kita mencari materi yang itu berkaitan dengan masa depan. Masa depan ini pasti berkaitan dengan teknologi. Kita mau ngapain ke depan, gitu kan? Misalkan tadi, nggak mungkin dong main Mobile Legend, main game, main Mobile Legend terus, gitu kan? Kita harus cari apa nih yang lebih berarti atau lebih berharga, gitu kan? Lama-lama Mobile Legend ngebosenin nih gitu kan. Nah, itu yang kita harus kaitkan gitu kan. Bagaimana caranya materi itu dikaitkan dengan masa depan supaya kita bisa menyiapkan gitu ya, menyiapkan hal hari ini untuk masa depan. Ya. Terus yang terakhir, yang pasti kalau kalian mau mencari topik harus kalian kuasai dahulu. Ya, misalkan tadi kalkulus, saya nggak bisa integral, ya jangan materi integral yang disampaikan gitu kan. Atau misalkan, aduh saya kurang paham nih kalau masalah games terbaru gitu. Ya oke, kalian bisa ambil games kalian, misalkan kemarin bisanya apa, misalkan mainnya soliter gitu ya, ya nggak apa-apa, tapi dibumbui dengan teknologi terbaru, dengan topik terbaru. Soliter terbaru tuh ada, versinya adalah yang misalkan versi 6 gitu kan. Atau misalkan ini, ngomongin Android. Nah, Android itu sekarang udah versi kernel. Yang Lollipop udah jadul. Kernel itu ada ketambahan pewarnaannya itu lebih baik dibandingkan yang kemarin. Warnanya lebih cerah, ada penambahan warna baru. Nah, itu yang harus digali oleh pemateri ya, oleh kalian ketika akan mau melakukan pengajaran itu. Kalian minimal baca gitu ya. Satu adalah baca, kemudian dikaitkan dengan teknologi yang terkini. Semua ada di Google. Cari sebanyak-banyaknya. Saya yakin memang nggak semuanya bisa kita percaya ya, tapi kalian pasti bisa memilah mana yang web-web yang bisa kita percaya sama web-web yang isinya adalah sampah. Pasti kelihatan dari situ. Jadi harus kita mau nggak mau harus menggali potensi diri, harus mencari keterbaruan. Supaya apa? Supaya materi yang kita sampaikan itu tidak tidak membosankan gitu ya. Terus nggak membosankan aja, tapi update gitu ya, sama dengan keadaan saat ini gitu. Karena kalau misalkan kita nggak update gitu ya, pasti kan ini mah kan materi yang kemarin, ini cuma gini-gini doang kayak gitu kan. Akhirnya mahasiswa atau audiens tidak tertarik gitu ya, tidak involve banget ya, jadi kelewat aja, yang penting nongol atau yang penting ada kayak gitu kan. Jadi itu yang harus kita hindari gitu ya. Maka dari itu sebagai pemateri gitu ya, kita memang harus bisa bagaimana caranya kita menguasai materi. Dengan apa? Dengan persiapan. Ya, dengan terus atau nggak bertanya sama yang lebih mengetahui terlebih dahulu. Gitu. Oke.
Tips yang ketiga adalah atraktif, ya, atraktif learning. Tadi saya udah kasih bocoran. Contohnya misalnya di tengah-tengah pematerian gini ya, lagi pengajaran kayak gini, kita sisipkan dengan kuis gitu ya. Misalkan tadi materinya adalah tentang telepon misalkan. Telepon itu handphone sekarang yang terbaru apa misalkan. Nah, itu dibuat kuis gitu kan. Atau program yang terbaru atau misalkan harga iPhone terbaru gitu kan, atau tipe iPhone terbaru gitu kan, itu bisa jadiin kuis, itu bisa membangkitkan semangat gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran yang kolaborasi dengan peserta ya. Kita pakai kuis atau misalkan tanya jawab gitu ya, pas di tengah-tengah gitu misalkan tiba-tiba saya nanya nih atau ya sudah mulai menurun nih kecenderungan peserta untuk perhatian gitu ya, untuk mengikuti pembelajaran. Biasanya kan kita tuh 1 jam tuh udah ini ya, udah konsentrasinya udah buyar gitu kan. Nah, di situ kita buat kuis interaktif atau misalkan games gitu kan, supaya melemaskan. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan dalam bentuk webinar? Ya, tadi pakai kuisis atau nanti pakai cara pool gitu ya. Pencet kita mau pooling nih, kita pakai pool. Nih, saya tahu nih di sini di tampil ID bisa nih bikin pool. Nah, misalkan kesukaannya kalian, kecenderungannya apa? Misalkan dengerin musik atau nonton Netflix, atau misalkan, terus ternyata kebanyakan nonton Netflix. Nah, yang ditanyain, sukanya nonton apa? Misalkan Western atau Korea gitu kan. Nah, itu untuk menyegarkan. Itu adalah kolaborasi dengan peserta. Itu juga bisa menjadi dikaitkan dengan materi gitu ya, dengan situasi atau topik kekinian. Nah, itu adalah suatu metode pembelajaran yang kolaborasi dengan peserta. Kemudian inovasi berarti biasanya adalah kita punya pengajaran sendiri ya. Setiap orang itu pasti kan beda-beda ya, punya cara mengajar beda-beda. Nah, itu inovasi itu dari kalian sendiri. Misalkan kalau saya biasanya tiba-tiba ada kuis, tapi kuisnya yang bukan kuis yang serius gitu ya, bukan serius banget gitu. Itu adalah inovasi. Terus kemudian itu nanti akan berkaitan dengan kreatif ya. Ketika misalkan audiensnya udah mulai menurun, sudah mulai nggak konsentrasi tadi ya, kita harus melakukan tindakan-tindakan kreatif. Misalkan, ayo on cam yuk, on cam. Kita stretching misalkan. Nah, itu adalah tindakan-tindakan kreatif gitu kan. Atau misalkan coba kalau misalnya di sebelahnya ada siapa gitu, ada teman atau ada orang tua atau siapa gitu, pijitin. Nah, itu adalah mengajak kita untuk saling berkolaborasi. Itu adalah salah satu metode pembelajaran supaya kita tidak monoton gitu ya, tidak konstan gitu ya. Nah, itu harus dibuat gitu ya, supaya webinar tadi gitu ya, karena kalau biasanya kalau webinar kan materinya satu gitu kan, terus sampai 2 jam gitu kan, itu kan menurut saya itu adalah sangat membosankan gitu ya. Nah, itu harus diselipin sesuatu yang unik-unik, sesuatu yang kreatif banyak tadi, misalkan melakukan kegiatan bersama, terus ada games gitu ya, terus ada quizzes tadi. Kalau games kan kalau misalkan kita datang ya, itu bisa langsung misalkan gamesnya permainan gitu kan, siapa yang pacarnya 2 gitu kan misalkan, terus nanti dikasih hadiah segala macam kayak gitu. Nah, kalau misalkan secara webinar kita biasanya pakai quizzes, terus udah gitu bisa dengan on cam, terus kita melakukan stretching bersama-sama gitu kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk ya metode pembelajaran supaya tetap atraktif, supaya tetap aktif gitu ya, antara audiens dengan pemateri gitu. Oke. Kemudian ya, terus pada saat kita melakukan pengajaran, kita juga harus melihat kondisi ya. Bisa kondisinya
lagi apa nih sekarang gitu kan. Oh ternyata lagi hujan deras misalkan. Berarti kan ada beberapa audiens yang tidak dapat gitu ya, nggak dapat dengan jelas. Nah, berarti kita harus bagaimana tuh? Dengan kasih video dulu gitu kan. Videonya bisa di-download atau videonya bisa di-share bersama-sama kayak gitu kan. Terus udah gitu ada diselipin sama jokes-jokes gitu ya, dengan apa namanya, dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan komedi gitu kan. Harus bisa gitu ya. Kalaupun kita nggak bisa, kita bisa belajar gitu ya. Kita belum bisa nih Bu, misalkan bikin komedi gitu ya, atau bikin yang lucu-lucu gitu. Kita awal mula aja, bolehlah kita sering-sering lihat stand up komedi ya. Banyak banget kan, dari Kiki, dari siapa, Bintang gitu ya. Itu kan terus apa namanya, si Afifah ya, siapa yang kemarin tuh yang baru lulus tuh, itu bisa kita lihat, kita contoh bagaimana caranya kita bisa masuk gitu ya ke teman sendiri gitu kan atau ke orang yang lebih tua, bagaimana caranya kita melakukan apa namanya, bercanda yang masih dalam koridor pembelajaran gitu ya, dalam koridor yang tidak keluar jauh dari materi. Dan yang pasti ketika kita akan melakukan jokes gitu ya, kita akan melakukan komedi, pastikan tidak mengandung unsur sara ya, tidak mengandung unsur sara, tidak mengandung unsur hak asasi manusia ya, body shaming kayak gitu-gitu ya. Ya kita carinya yang umum-umum aja. Malah kalau biasanya supaya tidak menyinggung peserta, kadang-kadang saya sendiri yang bikin apa namanya, bahan gitu untuk dijadikan jokesnya gitu. Jadi tidak menyinggung gitu kan. Kalau kita sendiri yang ngomong mah kan nggak masalah ya gitu kan. Jadi apa namanya, itu adalah salah satu kunci ya ketika kita akan melakukan jokes gitu. Jadi cari yang aman ya kayak gitu. Terus apalagi ya, biasanya kalau saya di perkuliahan saya seringnya ketika mulai turun tadi ya, minatnya tadi mulai turun, saya melakukan kuis tadi, terus biasanya saya kasih hadiah. Nah, misalkan yang sekarang ini hadiahnya saldo, kan nggak mungkin ya orang kita lagi webinar gitu ya, atau kita lagi PJJ gitu kan, nggak mungkin saya kasih secara langsung. Misalkan biasanya saya kasih coklat, kalau biasanya ya, kalau sebelum pandemi dulu, saya biasanya kalau masuk kelas itu saya bawa beng-beng yang gede gitu ya, yang panjang. Atau misalkan kalau saya lagi ada habis gajian nih, saya bawa KitKat, coklat. Atau misalkan kadang-kadang yang biasanya sih coklat ya, kalau coklat kan ini ya, semua orang biasanya suka. Nah, biasanya saya siapa yang mau bertanya, atau misalkan saya kasih kuis ternyata dia yang menjawab benar, akhirnya saya kasih ya. Jadi ada reward gitu ya. Nah, kalau webinar ini gitu ya, ketika saya melakukan PJJ biasanya saya kasih saldo GoPay. Nah, kalau dulu awal saya kasih 25 gitu kan, 25.000, lumayan tuh kan, 25.000 buat jajan seblak di depan ya, pakai Shopee Food. Kalau misalkan ditambahin itu ya, bisa ada potongan harga kan. Terus atau enggak kadang-kadang saya kasih saldo, saya kasih pulsa ya. Dulu kamu mau apa gitu, biasanya saya gitu, rewardnya apa, ini ya, paket 1 giga ya. Wah, itu aja mereka udah seneng ya, biasanya kayak gitu. Kadang-kadang akhirnya supaya tetap atraktif gitu ya, akhirnya ya itu tadi saya kasih saldo GoPay atau Tokopedia atau Shopee gitu kan. Nah, dari situ akhirnya mereka
jadi tertarik ya, jadi antusias mengikuti perkuliahan gitu atau mengikuti materi. Nah, itu adalah salah satu. Ya memang sih rada modal sedikit ya, tapi kan sekarang ini apa sih yang nggak dimodalin gitu kan? Big high risk bikin ya, kayak gitu ya sekarang ini ya. Asal ini aja ya, asal tidak mengajak ya. Kita nggak ngajak orang untuk investasi ya. Nanti saya pakai seragam oranye lagi ya. Oke. Jadi itulah cara kita ya, cara kita ngobrol sama teman-teman gitu ya, sama audiens gitu ya. Apa sih yang topik terkinian ya, lagi masalah uang digital, kripto. Nah, bagaimana caranya menghindarinya? Nah, itu dikaitkan dengan yang saat ini gitu ya, dengan teknologinya, teknologi kripto bagaimana gitu kan, bagaimana caranya kita menciptakan uang kripto misalkan, ada sampai ke sana gitu. Terus bagaimana caranya kita menghindari orang-orang yang menjerumuskan kita terhadap kripto gitu, bagaimana security-nya. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, salah satu materi yang bisa kalian sampaikan gitu ya ketika akan melakukan pengajaran atau pemberian informasi atau pemberian materi ya pada saat mau melakukan webinar atau pengajaran gitu. Terus dari itu digali semua informasi tentang kripto, semua informasi tentang uang digital, baik buruk segala macam. Terus naik turun segala macamnya. Nah, itu adalah salah satu bagaimana cara kita supaya kita menguasai materi sekalian. Ya, ketika banyak baca, pasti akan banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Ya, selain tadi ya, selain selain jam terbang ya, mau nggak mau kita harus baca ya. Di mana-mana pasti harus baca tapi kan nggak harus baca buku gitu kan, baca Google, baca apapun itu bisa ya. Jadi baca itu nggak harus dari buku, dari berita kita bisa membaca ya, membaca tulisan gitu ya, dan saling terus mendengarkan informasi gitu ya. Oke, ternyata sudah habis ya materi hari ini. Ini agak ini pada saat konversi. Nah, kalau misalkan kalian mau bertanya-tanya, boleh dikirim ke email saya fajarahayu@upnpj.ac.id atau boleh di follow Instagram saya ya @fajarahayu. Ini keseharian saya biasanya ada di sana. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pengajaran ini? Boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Novel dari alumni Student Ambassador SAI, batch 2, yang saya mau tanya, kan saya dulu tuh pernah belajar jadi seorang narasumber di webinar waktu saya masa Student Ambassador. Kan saya tuh penghasil materi saya kan cari di internet kan, saya kan masih dasar menjadi seorang narasumber, dan saya mau tanya bagaimana cara efektif untuk bisa menjadi seorang narasumber di webinar melalui online atau offline supaya public speaking kita itu tidak terbata-bata sama sekali, Bu. Kalau menurut Ibu sih bagaimana triknya supaya bisa kita jelas, supaya semua orang melalui online atau offline itu kan supaya bisa dimengerti apa yang saya jelaskan, seperti itu, Bu. Saya kan terus banyak. Oke, benar. Terima kasih ya Noval. Itu adalah tipe-tipe saya juga tuh ya. Dulu awal-awal saya mengajar itu waktu tahun 2017 ya. Ketika saya ngomong itu saya terbata-bata ya, satu. Terus yang kedua, kalau saya kalau ngajar itu cepat. Nah, itu sampai sekarang masih ya. Kalau saya kalau ngajar itu cepat
ya. Kalau misalkan saya paparan materi itu kadang-kadang cepat. Akhirnya apa namanya? Akhirnya banyak yang kasih tahu, Bu Fajar terlalu cepat gitu ya. Atau kadang-kadang belum nangkep slide yang pertama, saya udah pindah ke slide kedua. Nah, itu yang apa namanya, kita harus sering latihan, ya. Biasanya kita itu adalah sistem SKS, ya kan. Jadi misalkan, oh besok kita mau jadi narasumber nih, berarti sekarang nih baca-baca gitu kan, gitu kan, dibaca terus ternyata apa namanya, ternyata cuma 10 menit. Padahal waktu yang dikasih adalah misalnya 1 jam. Wah, cari-cari lagi kan. Nah, gimana caranya? Tadi slide tadi bisa sampai 1 jam misalkan. Nah, yang satu adalah gimana caranya adalah latihan. Ya, satu latihan. Sebelum kalian melakukan narasumber gitu ya, melakukan jadi pemateri, satu adalah latihan. Slide-nya ada berapa? Gitu ya. Kita mau memaparkan apa aja gitu. Nah, itu nanti kalian harus latihan. Minimal dihitung pakai stopwatch ya. Kalau saya dulu kayak gitu, kuncinya gitu. Dihitung sampai stopwatch, pakai stopwatch. Oh, slide ini berarti saya nanti harus ngoceh berapa menit. Oh, slide ini nanti saya harus ngoceh berapa menit. Nah, itu akhirnya bisa sampai slide terakhir gitu ya, dalam waktu yang ditentukan. Misalnya 1 jam gitu kan. Nah, itu. Satu adalah latihan. Yang kedua, kalau misalkan ternyata gitu ya, kan biasanya kalau kita memaparkan biasanya poin ya. Nah, itu tambahin cerita kayak gitu ya, cerita apa misalkan, kucing saya kemarin ini bisa nonton TV. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk melakukan apa namanya, atraktif dengan peserta gitu ya. Jadi ditambahin bumbu-bumbu yang di luar tapi masih berhubungan. Nah, itu memang apa ya, jam terbang juga ya itu yang kedua. Jadi kadang-kadang nih, jujur nih, saya kalau misalkan mau kasih materi ya, saya kadang-kadang bawa teks ya, bawa kotretan. Kalau orang Sunda ngomongnya kotretan. Itu saya tulis, misalkan slide 1 nanti saya mau ngomong ini, slide 2 saya ngomong ini. Walaupun misalkan kadang-kadang kalau PowerPoint itu di bawahnya ada notes ya, tapi kalau saya, karena orang saya ini tipe yang jadul gitu ya, saya tulis gitu. Nanti saya mau ngomong apa? Saya mau ngomong ini, mau ngomong tentang anu kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara kita melakukan pronouns gitu ya. Jangan terburu-buru. Grogi itu pasti. Sampai sekarang pun, sampai detik ini nih, sampai tadi saya waktu mau melakukan ini ya, tutorial mengajar, saya punya kegrogian. Punya kegrogian. Akhirnya bagaimana caranya saya meredam grogi saya? Saya kalau ngomong gitu ya, atau saya menyampaikan, saya kayak ngomong sama teman. Gitu. Saya kayak ngomong sama teman sendiri, atau saya kayak ngomong sama pacar saya gitu kan. Jadi saya kayak ngomong, tahu nggak sih lo, kemarin itu apa namanya, si kripto itu tuh lagi hotnya nih, punyanya si Indra Kents. Nah, kayak gitu. Jadi kita menggunakan bahasa sehari-hari. Itu adalah cara saya untuk meredam kegrogian saya, sehingga kata-kata yang saya ucapkan bisa diucapkan dengan jelas. Memang nggak semuanya kita ngomongnya dengan bahasa gaul ya, nggak pakai bahasa jaksel gitu ya, tapi ada sedikit yang dicampur gitu ya, dicampur. Itu malah satu, keuntungannya adalah kitanya jadi nggak grogi. Kedua, omongan kitanya jadinya jelas, penyampaian materinya juga enak. Dan yang ketiga, harapan saya audiensnya gitu ya, kebetulan yang
audiensnya kan kebanyakan masih muda nih, masih muda gitu kan, terus anak-anak kekinian gitu kan. Harapan saya adalah saya bisa masuk gitu ya, saya bisa masuk, kalian juga bisa menangkap gitu kan. Walaupun kita ada gap umur gitu ya, ada gap umur yang lumayan gitu ya. Kelahirannya angkatan ini kan, kelahiran 2000-an kan ya, saya kan saya kelahiran 2005 gitu ya. Nah, jadi apa namanya, supaya saya bisa masuk ke kalian, ya itu bagaimana caranya saya memposisikan, saya mengkomunikasikan dengan kalian gitu ya. Oh, gaya gaulnya sekarang itu yang angkatan 2000 nih, angkatan 2019 itu adalah tentang anak komunikasi Jaksel. Berarti saya harus cari tahu gitu kan. Itu adalah caranya bagaimana saya menghindari kegrogian, terus cara pengucapan bagaimana caranya mengucapkan materi gitu ya, supaya bisa diambil, bisa diterima oleh audiens. Seperti itu, Nova. Contoh, terus ini ada pertanyaan dari Dina ya. Topik yang berkaitan dengan teknologi tadi seperti media Zoom, Meet, dan lain-lain. Bagaimana cara mengatasi siswa agar menjadi efektif, agar siswa serius mengikuti pembelajaran, tidak tidur-tiduran. Khususnya untuk anak SD. Wah, ini kayaknya Dina ini ya, pernah ngajar anak SD ya. Nah, saya pernah waktu itu melakukan PKM. PKM itu adalah pengabdian masyarakat. Ya, pengabdian masyarakat. Saya waktu itu dengan tiga orang ya, dengan teman saya. Saya bertiga dengan teman saya. Ketiga-tiganya juga dosen. Kebetulan ketiga-tiganya dosen. Nah, ada satu teman saya gitu ya, melakukan penyampaian materi, tapi dia kayak ke anak mahasiswa. Otomatis anak SD nggak ini dong ya, nggak konsen ya. Akhirnya saya ambil alih, saya coba kan, apa sih kesenangannya anak-anak SD? Mereka kalau ditanya bersaut-sautan. Akhirnya, halo semuanya, hari ini makan apa? Kayak gitu. Jadi lebih pertanyaan yang simpel gitu ya, pertanyaannya pendek, tapi jawabannya bisa rame-rame. Nah, itu akhirnya diambil alih, akhirnya bisa jadi menjadi antusias anak-anaknya. Jadi Dina harus mencoba anak-anak SD ini senangnya apa. Misalkan, anak-anak SD ini senangnya nonton kartun Upin Ipin. Boleh dong si Zoom-nya tadi ditampilkan tentang videonya Upin Ipin. Lagi belajar misalkan, atau misalkan pakai Jimit, ada gambarnya Upin Ipin, ditambahin. Mungkin mereka akan lebih tertarik ketika akan ditambahkan dengan kartun favorit mereka. Itu adalah salah satu kuncian juga gitu kan. Mereka senangnya SpongeBob misalkan, udah bikin animasi atau misalkan tambahin gambar-gambar isinya si SpongeBob, Patrick, dan lain-lain gitu. Kayak gitu Dina ya. Dina Naufal, bagaimana, sudah menjawab? Ini ada yang nanya juga nih. Tadi ada siapa? Widio, siapa? Silakan, Widi ya. Widi, bisa. Oke, di sini. Tadi Widi mau langsung atau ini Afifah? Afifah, silakan Afifah. Permisi Bu, izin bertanya. Oke, silakan Bastian. Perkenalkan Ibu, nama saya Bastian. Bu, aku nanya. Jadi bagaimana sih Bu cara kita itu ketika di lapangan itu biar nggak grogi gitu loh. Jadi kadang ketika walaupun ini kadang ketika kita sudah mempersiapkan itu kayak kadang ada aja di lapangan tuh kayak sesuatu kayak ini apa kayak tiba-tiba lupa gitu loh, kayak playing terus gimana gitu. Nah itu solving untuk kayak gitu tuh gimana Bu? Karena kalau dari aku sih pernah ngalamin hal kayak gitu juga Bu. Jadi ya
kita ingin sharing dari Ibu itu gimana dari Ibu Fajar. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Tian. Oke, sama ya. Jadi kita itu sulit ya, mengatasi grogi. Ya. Biasanya kalau saya ketika grogi, nih kadang pulpen, bawa pulpen cetak ya, pulpen yang bisa ditekan gitu, dicetak itu adalah salah satu cara saya melakukan mengatasi kegrogian saya. Terus misalkan tiba-tiba ngeblank, kalau misalkan tiba-tiba ngeblank, biasanya saya tanya atau misalkan bikin jokes gitu ya, misal atau enggak misalkan audiensnya teman-teman sendiri gitu ya, atau yang punya ya teman-teman mahasiswa, tiba-tiba saya tanya jokesnya yang kayak gamesnya mereka sukanya apa, PUBG misalkan, walaupun saya nggak ngerti-ngerti amat gitu ya, tapi saya sok tahu aja gitu kan. Jadi ketika kita akan mengatasi kegrogian kita nih gitu ya, yang utama adalah muka tembok, terus nggak tahu malu. Itu ketika kita nggak tahu malu gitu ya, nah muka tembok gitu ya, berani malu gitu kan, justru itu akan menjadi kelebihan, bukan kelebihan juga sih, tapi maksudnya adalah jadinya malah suasana jadi hidup. Ketika suasana hidup, kita jadinya terbawa ya, nah baru bisa mengatasi kegrogian tadi ya. Jadi satu, saya biasanya bawa pulpen atau nggak bawa kertas, mau kertas isinya nggak ada apa-apa, atau kadang-kadang kita nggak buka juga itu kertas gitu ya, kadang itu kertas saya remes-remes gitu kan, jadi nanti pas udah selesai ya saya ngomong, itu kertas udah bentuknya udah jadi nggak karu-karuan, malah kadang-kadang sobek-sobek, itu nggak apa-apa, itu wajar, apalagi kalau kinihan kita memang baru sekali, baru 2 kali gitu kan, itu nggak apa-apa, itu wajar. Terus kadang-kadang itu mainan pulpen yang bisa dicetak gitu. Terus yang ketiga adalah kita melakukan jokes atau misalkan interaksi dengan audiens, dengan peserta gitu kan. Kalau lagi webinar nih, kalau misalkan lagi tatap muka mah gampang ya. Tapi kalau misalkan lagi webinar tiba-tiba aja panggil aja siapa misalnya, coba Alivia, ini pasti cewek ya, kayak gitu. Jadi dibuat bercanda gitu kan. Coba dong anak mana nih gitu, atau dari mana nih, bisa dong on cam kayak gitu. Pokoknya sok kenal sok dekat, itu adalah cara kita untuk bisa mencairkan kegrogian kita sebenarnya ya. Terus udah gitu, asal tadi ya, kita tidak ngomongin sara, kita tidak ngomongin HAM, hak asasi manusia ya, itu akan dari kitanya akan cair ya, nggak akan grogi, dari pesertanya pun akhirnya jadi terlibat gitu ya. Ketika sudah terlibat, ketika sudah aktif ya, akhirnya semuanya bisa kita bisa mengkontrol gitu ya, bisa menghandle gitu ya, akhirnya bisa sesuai dengan keinginan kita gitu. Memang semua itu selain banyak latihan, biasanya kalau saya sih tadi ya, saya bilang tadi sama yang sebelumnya ya, latihan ya, sama Noval tadi juga, sebelum kita mau paparan, kita kan latihan di depan kaca, atau misalkan di rumah ada siapa, ada mamah misalkan, latihan dulu, mah mau presentasi besok, ini ya misalkan, anggap aja itu si mamahnya ada banyak ya, mamanya ada banyak gitu, anggap aja banyak, terus akhirnya kita ngobrol gitu ya, kita ngomong, kita paparan gitu kan. Nah, dari situ sering-sering dilatih, nanti kan biasanya mama juga kan kasih masukan ya, pasti nggak akan diem aja gitu kan. Nah, sering-sering latihan itulah yang bisa membuat kita jadi tampil lebih percaya diri ya, lebih pede gitu kan, lebih lebih terstruktur gitu ya, lebih jadi habis ini ngomong ini, kemarin semalam yang kurang di sebelah sini, atau kurang lama di sebelah sini. Nah itu bisa menjadi ajang untuk melatih kita berbicara
seperti itu. Terus yang keempat, bolehlah kalau misalkan ada waktu kalian buka-buka nih di YouTube ya tentang public speaking, gitu, tentang public speaking, bagaimana caranya berbicara gitu ya. Sebenarnya saya ini walaupun udah kayak begini gitu ya, pengen banget tuh ikutan kelas public speaking gitu ya, supaya saya bisa tetap menyampaikan informasi dengan baik gitu ya. Terus bukannya saya bukannya saya mengolok-olok ya, tapi saya punya teman, dia asli Surabaya ya, asli Surabaya. Kalau dia ngomong medok banget gitu, kadang-kadang saya bilang ganteng boleh, medok jangan ya. Jadi mungkin dengan gimana caranya menghilangkan si medok tadi, coba latihan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Bagaimana caranya kita ngomong bahasa Indonesia tanpa ada nada-nada medoknya gitu. Nah, memang latihan ngomong itu yang utama gitu. Oke, Afifah dulu nih, gimana? Afifah mau bertanya? Bisa nggak? Ini ya. Oke, ada yang bertanya nih, Sahrul, bagaimana cara menjelaskan secara sistematis dari materi awal sampai akhir? Pengalaman saya jadi dosen, menjelaskannya lancar-lancar. Kadang kembali ke pembahasan awal, kita perlu mencatat poin. Nah, betul ya Sahrul ya. Tadi saya bilang ya, ketika kita mau membahas suatu masalah, gitu, suatu materi, gitu ya. Kuncinya, saya bocorin ya. Saya bawa kertas, ya. Saya bawa kertas. Saya taruh gitu atau enggak. Kadang-kadang gitu ya. Pasti kan sebelumnya saya latihan ya. Malam sebelumnya saya latihan. Biasanya kan kelihatan ya. Oh, habis ini ngomong ini, habis ini ngomong ini, gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau udah di depan gitu grogi, udah buyar semuanya gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita tetap masuk ya, kita tetap on point gitu ya, dari awal sampai akhir. Tadi dari PPT tadi, dari PowerPoint tadi, atau dari slide gitu ya. Kan kalau kita buat PowerPoint pasti ada ini ya, poin 1, halaman slide 1 tentang apa, slide 2 tentang apa. Nah, ya udah kita kita mengacu terhadap slide tersebut. Gitu pasti nanti nggak akan balik-balik gitu, pasti akan terstruktur. Maka dari itu ketika kalian membuat presentasi, buatlah secara berurutan gitu ya, berurutan dari awal sampai akhir. Misalkan yang pertama awalnya adalah pendahuluan, terus yang kedua bagaimana cara mengambil materi, terus yang ketiga bagaimana metodenya, dan yang terakhir adalah kondisinya. Ya, tadi kan saya punya 4 poin ya. Nah, dari situ sama Sahrul tinggal dikembangin gitu kan. Pasti kalau misalkan udah mau melenceng lagi nih, balik lagi ke poin 1. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu itu juga kadang-kadang mengatasi grogi kita ya. Mengatasi cara grogi kita adalah begitu ya. Kadang balik ke awal dulu, terus nanti balik lagi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sebenarnya tidak, ketika kita mengajar itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Yang salah itu adalah ketika kita mengajarkan hal yang salah. Nah, misalkan kita mengajarkan mencuri, nah itu namanya itu adalah hal yang salah. Tapi kalau misalnya kita mau memaparkan materi, misalkan mau ngaclok gitu ya, mau dari penjelasannya nih ya, penjelasannya dari ketiga ke dua, nggak masalah, nggak apa-apa. Orang ingetnya yang kedua dulu atau yang ingetnya yang terakhir dulu, nggak masalah gitu kan. Asalkan kita menyampaikannya dengan baik, kita menyampaikannya dengan seneng gitu ya, terus seingatnya kita, walaupun kita cuma ingatnya tadi yang bagian 1 atau bagian 2 gitu ya, nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Toh mereka juga nggak paham, maksudnya nggak paham urutannya yang benar seperti apa.
mereka taunya kan dapat materinya. Nanti kan ada yang bisa, oh ini tadi harusnya yang kedua dulu nih, baru yang ketiga, misalkan. Baru sadarnya setelah setelah diulang gitu kan, setelah menerima keseluruhan gitu kan. Jadi mau dua dulu, mau satu dulu, mau yang terakhir dulu gitu ya, poinnya gitu ya, nggak masalah, nggak ada yang akan menyalahkan pemateri gitu. Jadi nggak usah berkecil hati lah gitu. Kalau misalkan penyampaiannya tidak berurutan gitu, Sahrul. Gimana Afifah tadi mau nanya apa? Tampak kayaknya nggak bisa ya. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi intinya adalah satu latihan. Selain menyiapkan materi ya, yang menyiapkan materi, terus yang kedua adalah latihan dulu, gitu kan. Yang ketiga, kalau saya pribadi, saya menggunakan bahasa saya sendiri. Jadi saya karena memang pada dasarnya saya juga kurang suka yang formal-formal gitu ya. Jadi saya lebih suka berbicara gitu, menyampaikan materi itu dengan bahasa sehari-hari gitu. Kecuali kalau misalkan saya jadi MC acara resmi, nah itu beda, itu akan berbeda. Tapi kalau misalkan untuk menyampaikan materi, saya lebih suka menggunakan bahasa saya sendiri. Kenapa? Karena saya lebih nyaman ya. Terus udah gitu, saya harapan saya gitu ya, ketika saya menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa saya sendiri, audiensnya gitu ya, pesertanya akan lebih mudah untuk menangkap materi gitu. Oke. Ya, bener ya. Kadang-kadang kalau misalkan grogi, jadinya kemana-mana, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti seiring waktu gitu ya, kalau kita sering ngobrol, nanti pun kalian gitu ya, kalau kalian nanti bekerja ya di suatu perusahaan, pasti otomatis kalian nanti pasti akan memaparkan sesuatu gitu ya. Mau di depan bos, mau di depan teman sendiri gitu ya, mau di depan klien, otomatis. Nah, ketika hal itu terjadi, mau nggak mau kalian harus menghadapinya, ya kan, gitu kan. Mau grogi, mau enggak, pasti kalian nanti akan menghadapinya, gitu, akan mendapatkan atau akan merasakan, gitu ya, akan merasakan hal tersebut, gitu. Misalkan melakukan kesalahan itu wajar, tapi kalau kesalahannya diulang itu yang nggak wajar, gitu ya. Jadi ketika tadi salah begini, nah itu nanti yang akan jadi bahan kalian ke depannya. Oh kemarin salah ketika memaparkan saya terlalu cepat, atau misalkan kemarin waktu saya pemaparan materinya terlalu sedikit, kurang jelas, jadi banyak pertanyaan segala macam. Nah itu yang akan diperbaiki, yang akan kalian perbaiki di pemaparan yang berikutnya gitu. Salah, jadi kalau saya pribadi ya, salah itu tidak apa-apa. Salah itu bukan akhir segalanya gitu ya, tapi kesalahan itu jadi pembelajaran kita gitu kan. Oh ternyata mahasiswanya nggak suka kalau misalkan saya seperti ini gitu kan. Oh mahasiswa saya nggak suka dengan materi yang seperti ini, sukanya yang materi yang bagaimana, misalkan materi yang tentang games atau tentang kartun atau tentang video misalkan. Nah akhirnya kan saya jadi tahu, kekurangan saya di sini, itulah yang akan diperbaiki begitu. Ya, bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin perkuliahan tamu hari ini dicukup sekian ya. Siapa tahu nanti ada yang mau ini lagi ya, ada pemaparan modul dan sebagainya ya. Oke, terima kasih ya atas atensi hari ini. Ketika kalian ada yang bertanya, saya jadi semangat nih. Benar, jadi ketika ada yang bertanya gitu ya, walaupun kadang-kadang pertanyaan receh nggak apa-apa gitu kan, justru itu menjadi adrenalin si pemateri gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian berada di suatu webinar atau berada di suatu seminar gitu ya, tanya aja walaupun receh ya, tanya aja walaupun nggak berkaitan dengan materi pun gitu ya, karena itu akan menaikkan
menaikkan kepedean seseorang gitu ya, terus menaikkan adrenalin seseorang, jadi lebih semangat untuk menyampaikan materi gitu ya. Terima kasih untuk atensinya yang hari ini ya, para peserta Bisa AI. Dari saya mungkin cukup sekian, mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di materi-materi yang lain ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, tetap sehat, jaga kesehatan supaya bisa mengikuti perkuliahan di Bisa AI sampai akhir dan mendapatkan konversi 20 SKS dengan baik ya. Nah, saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Sampai jumpa ya. Terima kasih Bu Fajar. Ya, sama-sama.